Mari kita berdoa, kita mau dengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kembali kepada Engkau Tuhan dengan segenap hati kami di hadapan Tuhan. Karena kami rindu saat ini Tuhan diisi dengan kebenaran firman Tuhan, akan membekali kami dalam menghadapi situasi keadaan hidup hari-hari ini Tuhan. Karena tanpa kuasa dan pertolongan-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Urapi hamba-Mu Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudara pendengar dalam acara pemberitaan firman Tuhan, saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kalau kita ada sampai hari ini dan menikmati berkat-berkat-Nya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalahkan musuhmu, ya. Kalahkan musuhmu. Kalau berbicara musuh atau dengan kata lain lawan, berarti mungkin orang itu atau siapapun dia orang berbeda dengan kita. Tetapi orang tersebut mungkin punya keinginan, kerinduan untuk juga masuk di dalam mengalahkan musuhnya. Nah, kita sebagai orang yang percaya, saya percaya kita semua tetap punya iman yang kuat, kokoh, mengalahkan lawan atau musuh yang ada di depan kita. Saudara, banyak orang tidak sadar hari-hari ini dia sedang diperhadapkan musuh besar. Musuh yang tak kelihatan. Kalau mungkin ada orang menyerang saudara dari depan, saudara mungkin bisa dapat menangkis, dapat menghindar, atau dapat keluar dari area di mana orang itu menyerang kita. Tapi musuh besar yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang akan kita baca adalah musuh besar yang tak kelihatan. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25a, 1 Korintus pasal 9 ayat 25a dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, Rasul Paulus memberikan pandangan bahwa semua orang yang terlibat atau ada di arena perjuangan untuk bisa menang dan mengalahkan musuh, di sini kita benar-benar diperhadapkan, ya. Setiap orang yang ada di pertandingan, kita diperhadapkan dengan musuh-musuh yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani? Kehidupan iman kita. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa musuh terbesar kita adalah roh yang tidak kelihatan. Roh lain, ya. Roh lain yang tidak kelihatan. Dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Saudara, ketika saudara ada di arena dunia ini, kita harus mempersiapkan dengan secara matang mental kita, ya, cara rencana kita. Dengan kata lain, kita harus melihat semuanya untuk dapat menguasai keadaan. Setiap orang yang bertanding untuk bisa mengalahkan lawannya atau musuhnya, dia harus benar-benar mempersiapkan dengan kuat agar dia bisa menang dalam menghadapi musuh. Siapakah musuh terbesar manusia? Siapakah lawan terbesar manusia?
Apakah sesama manusia? Ataukah ada hal yang lain yang menjadi musuh besar kita? Alkitab menjelaskan bahwa musuh terbesar kita adalah kuasa roh jahat. Kuasa roh iblis. Namanya roh. Itu tidak kelihatan. Dia tidak berwujud. Tapi roh itu dapat menggunakan media. Termasuk manusia. Dia dapat menggunakan untuk menyerang kita. Yaitu roh iblis. Ya. Roh jahat. Kuasa kegelapan. Di dunia ini kita sedang diperhadapkan dengan roh jahat. Sewaktu-waktu dia datang menyerang kita. Sewaktu-waktu dia dapat datang melumpuhkan kita. Sewaktu-waktu dia dapat mengintimidasi pikiran kita. Itu roh jahat. Yang punya niat-niat buruk untuk melumpuhkan manusia. Punya niat-niat jahat untuk menghancurkan manusia. Saudara, roh jahat ini benar-benar bisa membuat kita tidak beriman lagi kepada Tuhan. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena ketika dia menguasai, dia membungkus kita, maka pandangan kita itu akan berubah. Dari perkara yang baik, bisa kepada perkara-perkara yang jahat. Kita kenal dengan ayat dalam kitab Petrus pasal 5. Di situ ada ayat mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan, ya, keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kegiatan kuasa si jahat ini itu tiap hari, bahkan 1 kali 24 jam dia mengintai manusia. Terlebih dia mengintai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Termasuk kita, para pendengar, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Iblis mengintai kita. Untuk apa? Dia merasuk kita, dia mengancam kita, bahkan membuat kita lumpuh secara iman, secara rohani. Dia mampu melumpuhkan. Kenapa? Karena memang dia punya kekuatan. Dia punya kuasa. Ingat saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, musuh utama kita ya iblis, bukan manusia. Agar manusia dilumpuhkannya. Kita lihat hari-hari ini, apa yang sedang dikerjakan oleh iblis. Dia sedang membuat dunia hari-hari ini kacau. Dengan sasarannya kesehatan. Dengan sasarannya ekonomi. Dengan sasarannya banyak orang tidak mendapatkan bagian miliknya untuk kehidupan. Dia menyerang dari sisi itu karena dia tahu kelemahan manusia adalah perut. Adalah kebutuhan manusia. Dia serang di titik lemahnya manusia. Tapi sebagai orang yang percaya, saya mau katakan bahwa Alkitab mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan goyah. Hadapilah semua keadaan yang menyerang. Hadapilah musuhmu, yaitu roh jahat yang datang menghancurkan kita.
Ini cara iblis, kita lihat, melemahkan keadaan kita sebagai orang percaya. Tapi saya mau katakan, mari bangkitlah jika engkau sedang diserang. Lawanlah jika engkau sedang menghadapinya. Dan lumpuhkanlah semua roh-roh jahat itu dengan kekuatan iman, kekuatan firman, kekuatan Yesus Kristus. Lumpuhkan. Jangan biarkan dia bekerja terus dalam pribadi kita, bahkan dalam rumah tangga kita. Jangan biarkan. Tapi mari berusahalah bangkit dari iman kita yang paling kuat, yang Tuhan karuniakan berikan kepada kita. Makanya dikatakan berjaga-jagalah dan lawanlah dia dengan iman kepada Tuhan. Cara iblis bekerja dalam kehidupan kita, salah satunya adalah mencobai. Dalam Lukas pasal 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa iblis menyerang manusia ada waktu-waktu tertentu yang benar-benar dia pakai untuk menyerang kita secara frontal. Tapi setiap saat dia pantau kita. Di sini dikatakan semua pencobaan itu ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, jangan kita tenang-tenang. Oh, hari ini saya tidak diganggu kuasa jahat. Tapi saya mau katakan hari ini pun saudara dipantau oleh kuasa jahat. Untuk apa? Karena dia katakan menunggu waktunya. Dia pantau kita dan ada saatnya dia akan serang kita. Di titik mana kita lemah? Di titik mana dia dapat menyerang kita? Saya sudah jelaskan tadi, hari-hari ini orang titik lemahnya ada pada kebutuhan. Tapi apakah kita harus menyerah? Saya mau katakan, apakah harus kita berhenti untuk melawan musuh kita? Enggak, saudara. Kita tetap bangun dari tidur, ya, kata firman Tuhan. Dengan kata lain, kita tetap memiliki semangat yang kokoh, kuat, didasari oleh kuasa Allah untuk melawan penguasa di udara, yaitu kuasa si jahat. Iblis mau menguasai semuanya. Ya, ingat, iblis mau menguasai semuanya. Mungkin tidak pada orang tua, tapi pada anaknya. Mungkin tidak pada anaknya, tapi kepada orang tua. Mungkin tidak pada keluarga kita, tapi mungkin pihak-pihak lain dikuasai oleh iblis untuk mengganggu, merongrong kita untuk hidup dalam ketenangan. Kita dijamin oleh Tuhan hidup kekal. Kita dijamin oleh Tuhan dipelihara. Kita dijamin oleh Tuhan untuk hidup damai sejahtera. Tapi iblis pun mampu mengambilnya kalau kita lemah. Iblis pun bisa menghancurkan kalau kita menyerah. Iblis menguasai keadaan dengan cara dia. Dalam Lukas pasal 13 ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kita lihat masalah ini. Seorang perempuan dirasuk oleh roh jahat. Dikatakan sampai bungkuk, berarti begitu lama dia dikuasai, dia diikat oleh roh jahat. Sampai benar-benar dalam fisiknya dia mengalami perubahan. Bungkuk. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang iblis benar-benar menekan,
baik dalam pikiran dia, dalam jiwa, dalam roh dia, sehingga dia tidak berdaya. Hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak berdaya. Ingat, masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada kuasa Allah yang siap menolong kita, yang siap mengangkat kita, yang siap mengeluarkan kita daripada ikatan penguasaan daripada kuasa kegelapan. Dia mau menguasai kita. Lain hal lagi, saudara. Iblis, cara dia menyerang kita, dia menipu kita. Dia dapat menipu kita dengan cara halusnya dia, agar kita tertipu dan mengikuti kehendaknya, mengikuti perintahnya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Di sini dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Kalau iblis sudah menguasai kita dan kita sudah menurut perintah dia, berarti apapun yang dia perintahkan, kita akan menuruti. Dan ini benar-benar kehancuran. Benar-benar tidak ada keselamatan ketika iblis mengendalikan keadaan kita. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ingat, waktu manusia jatuh di dalam dosa, di mana iblis bekerja membujuk manusia supaya melawan perintah Allah di Taman Eden. Kita tahu bersama bahwa maka manusia mati di dalam kehidupan kerohanian. Mati dengan anugerah Tuhan yang melimpah di Taman Eden. Karena apa? Manusia mengikuti apa yang diperintahkan oleh kuasa kegelapan. Ia adalah pembunuh. Dia bisa membunuh kita, saudara. Dengan kata lain, membunuh tidak lagi mengikuti perintah-perintah Tuhan, melawan Allah. Maka kita akan mati dalam kehidupan rohani kita. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, yang namanya pembunuh, berarti dia tidak juga mengenal siapapun Anda, siapapun saya. Dia akan datang terus mengintimidasi dan membuat kita mati dalam kehidupan iman. Dikatakan pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis memang tidak hidup dalam kebenaran. Dia merusak keadaan. Tabiatnya, karakternya menghancurkan, bukan memperbaiki. Tabiatnya, karakternya supaya manusia itu berantem satu dengan yang lain. Saling menguasai satu dengan yang lain. Hidup dalam persaingan yang tidak sehat. Itu pekerjaan iblis. Karena dikatakan dia tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Benar. Iblis tidak punya kebenaran apapun selain menghancurkan, selain merusak kehidupan manusia. Tidak ada kebenaran. Dan dikatakan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Iblis itu pembohong. Membohongi kita. Mendustai kita. Seolah-olah kelihatan benar. Seolah-olah kelihatan baik. Tapi sebetulnya itu membinasakan kita. Seolah-olah kelihatan indah.
dari pemandangan mata kita, tapi sebetulnya itu merusak nantinya kehidupan kita. Dan dikatakan sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau orang mengikuti perintah dan kehendak iblis, dikatakan berarti kita sedang mengikuti bapa pendusta. Berarti kita sebagai dikategorikan anaknya, anak iblis, punya bapak iblis, berarti kita juga bisa mengikuti karakter iblis, bapak pendusta. Ini tidak boleh terjadi. Harus kita mengubah terus hidup kita. Harus kita dekat terus dengan Tuhan. Minta penjagaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Mohon kuasa Tuhan menjaga kita terhindar daripada pekerjaan iblis. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengalahkan semua tugas-tugasnya iblis atau si roh jahat. Filipi pasal 2 ayat 10 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Lawanlah dia, hancurkan kuasa jahat itu, roh jahat itu dengan nama Yesus. Alkitab mengatakan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama Yesus yang punya kuasa, yang dapat menghancurkan roh jahat, kuasa kegelapan. Itu senjata. Pakai nama Yesus untuk menghancurkan. Nama Yesus dan pakai juga roh Allah. Dalam Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Usir dia dengan roh Allah. Karena roh Allah itu adalah satu kekuatan yang dicurahkan, diberikan kepada setiap orang yang setia. Setiap orang yang taat. Setiap orang yang dekat dengan Tuhan. Kita diberi roh Allah untuk menguasai keadaan. Kita diberi roh Allah untuk kita jadi pemenang. Kita diberi roh Allah untuk kita dapat mengalahkan musuh besar kita, yaitu roh jahat. Dalam Efesus pasal 6, kita kenal dengan ayat ini. Ayat 13. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perlengkapan senjata Allah, dengan kata lain, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima adalah senjata yang Tuhan lengkapi dalam diri kita. Mari isi hidup kita dengan firman Tuhan sebagai senjata Allah untuk menumpas setiap niat-niat jahat dunia, niat-niat jahat kuasa kegelapan. Isi hidup kita dengan kebenaran Allah untuk kita tetap melawan. Karena firman Tuhan dasar yang kuat, kokoh, tidak dapat digoyahkan oleh apapun ketika benar-benar ada dalam diri kita. Tapi terkadang banyak orang Kristen hanya sekedar Kristen. Ke gereja iya. Ke persekutuan iya. Kumpul-kumpul sharing tentang firman Tuhan iya. Tapi sebenarnya dia tidak punya kekuatan. Hanya sekedar saja. Supaya dilihat orang dalam sebuah ibadah, sebuah persekutuan. Padahal dalam ibadah, dalam persekutuan dengan Allah, kita menerima kuasa Allah, kekuatan Tuhan.
Kita menerima kasih karunia Tuhan. Kita menerima senjata untuk dapat melawan kuasa kegelapan, roh jahat. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, ikatlah hidup kita dengan ketekunan kepada Tuhan, dengan setia kepada Tuhan, supaya sepanjang hari, setiap hari, minggu, tahun berjalan, Tuhan terus-menerus memperlengkapi engkau dengan senjatanya, yaitu kebenaran firman Tuhan, untuk melawan setiap musuh, setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Kalahkan musuh dengan pujian. Kalahkan musuhmu dengan memuliakan Tuhan. Kalahkan musuhmu dengan kesetiaanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertaimu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kekuatan firman itu dapat membentengi kami daripada pekerjaan si jahat. Sehingga kami benar-benar tetap berdiri kuat. Tolong kami Tuhan. Urapi kami. Kuasailah kami Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini menghasilkan kemenangan. Bukan di dunia ini saja, tapi sampai di dalam kerajaan surga. Bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sertai, bentengi dengan kuasa-Mu Bapa, lindungi, berkati seluruhnya Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu Tuhan, supaya damai sejahtera Allah tetap mereka miliki di dalam Engkau, dan mereka terus bersuka cita karena Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, bagi mereka yang berdoa buat gereja-gereja, pelayanan-pelayanan, dan berdoa buat kemajuan kerohanian. Umat-umat Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi dunia. Tuhan tolong, biar tetap tekun berdoa untuk membawa semua persoalan masalah yang ada di dalam dunia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Gereja-Mu makin maju, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.